Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan Novi Wahidatul Hasanah dengan NPM 20106310 534 kelas 6C Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Inovasi Pendidikan tahun ajaran 2022-2023 semester 6 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai inovasi kurikulum merdeka. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dinamis sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari, di mana pada kehidupan sehari-hari kita dituntut untuk menguasai teknologi, menguasai bahasa asing, dan banyak ilmu lainnya. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan yang berkualitas tinggi untuk mewujudkan individu yang maju, damai, dan terarah ke dalam sifat-sifat konstruktif, sehingga nantinya dapat menjadi sumber daya manusia yang unggul dan memajukan bangsa ini, serta dapat menghadapi tuntutan zaman yang senantiasa berubah. Gitu. Meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dapat dilakukan dengan inovasi kurikulum, sehingga arah dan tujuan dari pembelajaran lebih terfokus pada tujuan pendidikan. Nah, adapun tujuan dari inovasi kurikulum merdeka ini atau yang biasa disebut sebagai Merdeka Belajar, kurikulum merdeka bertujuan untuk menyederhanakan kurikulum sebelumnya yang terkesan rumit dan tidak dapat memenuhi capaian kompetensi peserta didik. Di mana pada kurikulum sebelumnya mencakup banyak mata pelajaran atau subjek yang harus dikuasai oleh siswa. Dan itu cukup memberatkan siswa. Namun berbanding terbalik dengan capaian kompetensinya yang tidak dapat dikuasai siswa. Oleh karena itu, kurikulum ini memungkinkan pemberian pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Keunggulan kurikulum merdeka ada 3, yaitu yang pertama lebih sederhana dan mendalam, di mana materi yang dipelajari lebih sedikit, namun mendalam, dapat dipahami oleh semua siswa. Yang kedua adalah lebih merdeka, di mana guru bebas menggunakan metode pembelajaran, siswa juga bebas memilih mata pelajaran, terutama yang di jenjang SMA. Tidak ada penjurusan kembali seperti sebelumnya, dan wewenang sekolah mengembangkan dan mengelola kurikulum, di mana untuk standar kelulusan itu ditentukan oleh sekolah dengan tidak ada UN, melainkan adanya assessment sebagai gantinya. Yang ketiga adalah lebih relevan dan interaktif, di mana pada kurikulum ini ada proyek pelajar Pancasila ya melalui eksplorasi isu-isu aktual. Jadi dalam proyek profil pelajar Pancasila ini pembelajarannya dilakukan dengan mengupas isu-isu yang dibutuhkan oleh siswa seperti tentang kepekaan pada lingkungan, kemudian mengenai cinta tanah air dan sebagainya. Nah, adapun karakteristik dari kurikulum merdeka adalah yang pertama fokus pada materi esensial sehingga pembelajaran lebih mendalam. Waktu lebih banyak untuk mengembangkan kompetensi dan karakter melalui belajar kelompok seputar konteks nyata proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian capaian pembelajaran per fase dan jam pelajaran yang fleksibel, mendorong pembelajaran yang menyenangkan dan relevan dengan kebutuhan pelajar dan kondisi satuan pendidikan. Lalu memberikan fleksibilitas bagi pendidik dan dukungan perangkat ajar, serta materi pelatihan untuk mengembangkan kurikulum satuan pendidikan dan melaksanakan pembelajaran yang berkualitas. Jadi didukung oleh perangkat ajar yang memadai sesuai dengan tuntutan zaman. Yang terakhir adalah mengedepankan gotong royong dengan seluruh pihak untuk mendukung implementasi kurikulum merdeka, terutama dalam program proyek profil pelajar Pancasila. Nah, ada 5 prinsip kurikulum merdeka. Yang pertama adalah pembelajaran sepanjang hayat. Jadi, pembelajaran dimaksudkan untuk mendukung terjadinya perkembangan kompetensi, seperti dengan melalui proyek, melalui pemecahan masalah, agar nantinya kompetensi dari pembelajaran tersebut dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Kemudian holistik, berarti bahwa segala sesuatu harus dipelajari secara keseluruhan. Jadi, antar mata pelajaran maupun pada proyek profil pelajar Pancasila itu saling mendukung, tidak saling bertentangan gitu. Kemudian relevan. Relevan artinya memiliki hubungan atau keterkaitan sama dengan musik tadi dan relevan juga dengan atau sesuai dengan perubahan zaman, perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian berkelanjutan. Berkelanjutan dimaksud adalah selalu adanya umpan balik atau timbal balik antara pendidik dan peserta didik atau antar peserta didik, sehingga saling mempengaruhi terjadinya keberhasilan pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah kondisi peserta didik. Pembelajaran disesuaikan oleh kondisi dan kebutuhan dari peserta didik dan daerah tempat peserta didik tersebut belajar gitu. Nah, ada 3 tipe kegiatan pembelajaran. Yang pertama adalah pembelajaran intrakurikuler, yang dilakukan secara terdiferensiasi, sehingga peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Jadi, intrakurikuler ini berupa pembelajaran mata pelajaran seperti itu, seperti biasa. Lalu yang kedua adalah pembelajaran kokurikuler berupa proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana biasanya ini menggabungkan banyak kelas dan dilakukan proyek profil pelajar Pancasila membahas suatu tema dan ada proyeknya dilakukan secara bersama-sama, mengaitkan antara banyak mata pelajaran seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah pembelajaran ekstrakurikuler yang dilaksanakan sesuai dengan minat murid dan sumber daya satuan pendidikan seperti ada pramuka, PMR, paskibra, olahraga. Nah, dalam penerapan kurikulum merdeka, tentunya ada tahapan perencanaan pembelajaran. Yang pertama adalah menganalisis capaian pembelajaran atau CP untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Yang pertama tentunya kita harus tahu kompetensi apa yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahapan perkembangan untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan. Yang kemudian akan dikembangkan menjadi tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran atau ATP yang di kurikulum sebelumnya adalah silabus. Yang kedua adalah perencanaan dan pelaksanaan asesmen diagnostik, di mana asesmen diagnostik bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, dan kelemahan peserta didik. Yang ketiga adalah mengembangkan modul ajar, yang sebelumnya disebut sebagai RPP, bertujuan untuk mengembangkan perangkat ajar yang memandu pendidik melaksanakan pembelajaran. Modul ajar yang dikembangkan harus bersifat esensial, menarik, bermakna, menantang, relevan, konseptual, dan berkesinambungan. Kemudian yang keempat, penyesuaian pembelajaran dengan tahap capaian dan karakteristik peserta didik, di mana pembelajaran disesuaikan dengan tahapan pencapaian dan karakteristik peserta didiknya. Kemudian yang kelima adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pengolahan asesmen formatif dan sumatif. Ada 5 prinsip asesmen yang hendaknya diperhatikan. Yang pertama, asesmen sebagai bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran dan menyediakan informasi holistik sebagai umpan balik. Yang kedua, asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen. Ketiga, asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya atau reliable. Keempat, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif. Dan yang terakhir, asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik tenaga pendidikan, dan orang tua. Yang keenam adalah pelaporan kemajuan belajar, seperti sebelumnya melalui rapot. Dan yang terakhir adalah evaluasi pembelajaran dan asesmen agar pembelajaran lebih baik lagi ke depan. Kesimpulannya adalah inovasi kurikulum diperlukan untuk menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Inovasi kurikulum adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konten dan menguatkan kompetensi. Kurikulum ini memiliki 3 keunggulan, yaitu lebih sederhana dan mendalam, lebih merdeka, dan lebih relevan dan interaktif. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya menonton video ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.